Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama 'alaina wahda. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtafa wal muwafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, serta kepada pemirsa semua dan teman-teman yang saya semangati, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi nikmat oleh Allah. Di antara nikmat yang harus kita syukuri, antara lain nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat. Kedua kalinya, sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan tema tentang menjadi mahasiswa yang aktif, kreatif, dan inovatif. Sebagai mahasiswa, kita tidak boleh cepat puas dengan ilmu yang kita dapat, karena ilmu pengetahuan semakin maju. Kita harus belajar, belajar, dan belajar. Hidup adalah perjuangan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Berarti ada cerdas, ada bodoh. Ada baik, ada buruk. Dikatakan cerdas. Siapa sih orang yang cerdas itu? Orang yang cerdas adalah orang yang paling berbahagia, sebab mereka mampu menikmati di setiap keadaan. Yang kedua, baik. Siapa sih orang yang baik itu? Dalam kutipan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, yang artinya sesempurna-sempurnanya keimanan orang yang beriman adalah yang baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi 1162. Sebagai contoh, guru akan kelihatan kualitas gurunya apabila beliau berhasil memintarkan siswa-siswinya. Tapi sekarang aneh, banyak sekolah-sekolah yang katanya sekolah unggulan, tapi mereka hanya menerima siswa-siswi yang pintar saja. Hanya menerima siswa-siswi dengan standar nilai sekian-sekian. Jadi, siswa-siswi yang bodoh tidak dapat menempuh pendidikan di sekolahan tersebut. Padahal, fungsinya sekolahan dibangun adalah untuk memintarkan siswa-siswi. Ini sama halnya dengan orang membangun rumah sakit. Rumah sakit dibangun dengan megah, mewah, elit, fasilitas lengkap. Tapi setelah rumah sakit itu jadi, diberi tulisan, hanya menerima pasien yang sehat dan waras saja. Kebanyakan pola pikir masyarakat kita itu salah. Terkadang orang tua kalau mempunyai anak yang pintar, aktif, kreatif, mereka sekolahkan anak-anak mereka di sekolah negeri, di sekolah unggulan, di sekolah ternama. Tapi, jikalau mereka mempunyai anak yang prestasinya standar, mereka masukkan anak-anak mereka ke madrasah, ke sekolah-sekolah yang biasa. Dan yang terakhir, jikalau anak-anak mereka, anak-anak yang tidak berprestasi dan anaknya nakal,
Mereka memasukkan anak-anak mereka ke pondok pesantren. Jadi, mereka anggap pondok pesantren adalah bengkel untuk membenahi anak-anaknya. Ini yang harus kita luruskan. Seharusnya kita kasih tahu sama adik-adik kita, sama anak-anak kita. Dek, nak, belajar yang rajin, sekolah yang pintar. Nanti kalau prestasinya bagus, kita daftar kuliah di Unpam ya. Kenapa harus di Unpam? Karena Universitas Pamulang adalah universitas yang elit tapi tidak mempersulit. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, untuk menjadi mahasiswa yang aktif, kreatif, dan inovatif, serta mewujudkan kampus yang humanis dan religius, kita tertuju pada Al-Quran. Dijelaskan dalam Al-Quran dengan lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Dan apakah mereka tidak memerhatikan unta bagaimana diciptakan? Dikatakan unta berarti kita mempelajari ilmu biologi. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Dan bagaimana langit ditinggikan? Dikatakan sama langit berarti kita mempelajari ilmu astronomi. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan bagaimana gunung-gunung ditegakkan? Dikatakan jibal, gunung, berarti kita mempelajari ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bagaimana bumi dihamparkan? Dikatakan bumi berarti kita mempelajari ilmu geografi. Orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Sebagai contoh, Muhammad Jamaluddin Abdullah bin Malik, pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik. Beliau masih kita kenal sampai sekarang karena ilmunya. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu, masih hidup saja, belum tentu orang tahu. Oleh sebab itu, kita pintar saja tidak cukup, kita juga harus benar. Benar saja belum cukup, kita juga harus pintar. Maka keduanya harus seimbang, harus pintar dan harus benar. Selanjutnya, sebagai mahasiswa, mari kita tanamkan rasa nasionalisme pada diri kita. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW bersabda yang artinya, saya mencintai Arab karena saya dilahirkan di Arab. Prinsip yang seperti ini kita tanamkan pada diri kita. Saya cinta Indonesia karena saya dilahirkan di Indonesia. Jadi, mencintai bangsa Indonesia adalah sebagian dari ibadah. Dalam sebuah syair dikatakan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubul watan minal iman, walatakun minal hirman, in hadlu ahlal watan. Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, beliau menyatakan, hubul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah sebagian dari ibadah. Jadi, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah jihad terbesar di negeri ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.